semuanya. Pasti kalian udah kangen banget kan sama ibadah teens? Banyak banget nih yang minta sama kita untuk adain ibadah teens dan youth. Makanya hari ini kita kabulin permintaan kalian. Seperti biasa, sebelum ibadah kita akan bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin kami supaya kami bisa bersama-sama berkumpul walaupun tidak secara langsung, tapi Tuhan memberi kesempatan untuk mengumpulkan kami secara online. Tuhan juga pimpin ibadah ini supaya berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan juga terima kasih telah memberikan kami kesempatan. Maafkan juga atas kesalahan kami baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam masa sekarang kalian pasti punya struggle sendiri-sendiri, kalian punya kesibukan kalian sendiri-sendiri, tapi itu semua kan tidak sama dengan kalian dulu. Jadi kalian tuh pasti sekarang kayak serba online kan. Pasti 24/7 tuh kalian ada di depan layar TV, layar laptop, layar HP buat kerjain aktivitas kalian yang biasanya. Dan itu tuh merupakan satu struggle yang gak biasa banget. Ya kita semua pokoknya harus kerjain. Dan kita tahu kalau struggle itu bisa diselesain sama-sama. Kita bersama-sama jalan di dalam Tuhan. Kita juga harus mengingat kalau Tuhan itu selalu ada buat kita. Karena Tuhan itu selalu mempunyai jalan yang terbaik untuk kita. Denganmu Tuhan. Sepenuh
teman-teman di masa kayak pandemi ini kan kita pasti ngalamin rasanya tuh ke struggle, kekhawatiran yang kayak kalau misalkan Atal ini kan lagi nyusun skripsi, ya itu kan pasti ada dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing itu kan biasanya kalau kita ketemu langsung kan gampang, kalau misalkan lewat chat tuh kadang-kadang kayak susah mau nyari tentang misalkan nyari teori gitu. Kalau misalkan gak bakal ketemu itu kan pasti kayak susah banget nyarinya tuh sampai bisa berjam-jam, 2 jam, 3 jam lebih itu gak bakal bisa ketemu yang benar-benar bagus banget. Nah terus kalau Atal sih bersyukur aja, misalkan udah ada yang satu ketemu, oh oke, berarti Tuhan udah kasih jalannya tuh buat ini loh, maksudnya ini teorinya yang lu mau gitu. Nah terus kalau Feli gimana? Kalau Feli sebagai mahasiswa baru, Feli tuh banyak banget struggle yang Feli hadapin. Karena terutama perkenalan ya, orang-orang bilang paling asik itu masa-masa ospek. Karena di ospek itu kita bisa berkenalan dengan mahasiswa lainnya. Cuman ospek Feli itu lewat Zoom, jadi pasti terbatas. Tapi semakin hari, semakin lama, Feli juga bisa mengenal mereka. Karena hampir tiap hari fit callan kan dari Miss Tim dan sebagainya. Struggle yang kedua itu tugas-tugas, presentasi dan sebagainya. Karena waktu itu kan awal-awal Feli masih belum punya teman kan. Jadi Feli bingung banget harus nyelesain ini semua gimana caranya. Tapi nggak sampai di situ, Feli nggak andelin diri sendiri. Feli tetap andelin Tuhan dalam setiap pergumulan yang Feli alami. Kalau misalnya Dale gimana? Kalau Dale itu kayak masih santai karena tanggal 5 Oktober itu baru masuk dan kita kayak justru excited loh, kayak mau ngerjain tugas bareng-bareng lagi, mau zooman bareng ngerjain lagi, terus buat kelompok dan macam-macam. Tapi dari semua itu pasti ada struggle-nya itu pasti apa? Kayak males atau enggak nunda-nunda pekerjaan. Terus yang paling parahnya itu pasti kayak yang tadinya bangun siang, ya sih kalian bangun siang kan kalau liburan. Nah itu kan harus bangun pagi, jadi paling pagi kelasnya jam 7:30, otomatis 1 jam sebelum harus sudah mempersiapkan. Apalagi sekarang kayak begadang, terus main apa guys? Among Us. Ya, kalian tahu banget ya. Oke, jadi semuanya itu ada struggle masing-masing, tapi kita mau supaya Tuhan itu jalan bersama kita, Tuhan juga bakal kasih kita yang terbaik. Dan ya, kalian juga harus sama seperti kita, tetap andelin Tuhan dalam setiap pergumulan yang kalian hadapi. And we think Christ is enough for me. Christ is mighty word, all of mighty for
sih. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk kami bertemu satu dengan lain di dalam satu ruangan. Tetapi kami bersyukur Tuhan di dalam anugerah-Mu, Engkau masih memelihara hidup kami dengan keadaan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan waktu sebentar kami boleh bersama-sama berbagi satu dengan lainnya dan juga merenungkan firman Tuhan melalui hamba-Mu, dan setiap kami biarlah boleh berinteraksi di dalamnya dan boleh selalu menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman. Teman-teman, malam hari ini kita akan bicara tentang I am not good enough. Ya, di situ ada beberapa kata yang muncul, ya. Nah, tapi kita akan bahas lebih jauh apa sih artinya I'm not good enough, ya. Saya mau kasih pertama-tama video dulu. Oke, teman-teman, kalau saya boleh tanya gitu ya, ada nggak di antara kita yang memulai harinya dengan seperti itu? Saya kasih satu video lagi yang social media and teenage self-esteem. Hi, I'm Celeste, and I'm like many other teenagers, pretty obsessed with social media.
I spend a lot of time scrolling through Instagram or sending my friends snaps of my day. I mean, I practically use it every day. Social media is a great tool for communication during those holidays with friends, family, or that guy who slid into your DMs, or to show off that tropical vacation spot you visited. All jokes aside, however many followers you have, there's always the hope of getting the amount of likes you wish, and to get supportive comments. If we don't get enough likes or wonderful comments, you sometimes feel like you have to delete the post. You know, we always hear from these professors or older people, social media is really bad, blah, 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 bad mental health, depression. As a fellow teenager, I'm here to tell you that they are not completely wrong. Social media has created a new currency, social currency. No, we are not talking about money, honey. We are talking about likes. The question I like to ask is, why do we all have to post pictures of ourselves, mostly expressing the prettiest or best version of ourselves? It's because of validation. I mean, this is definitely not something new to humans. When meeting new people, don't we put on a better version of ourselves? However, now we aren't just doing this in the real world, but also virtually. To be very honest, you may not realize it, but social media is not always very healthy towards our self-esteem. When we see that someone else has more likes or the perfect body that you wish you had, we then compare ourselves to that person or model. Why don't I look like that? Why don't I have that many followers or likes? We keep comparing ourselves to others or even our own profile. The digital image that you created of yourself may seem like an upgrade towards reality. Trying to live up to this polished standard of yourself is quite impossible. Social media messes with the brain. I am here telling you all this because I now finally realize that I was not becoming any happier or confident about who I am. My self-esteem lowered. What changed all of a sudden for me? I admitted to myself that I was pretty social media obsessed and that all this comparing I was doing did not help me whatsoever. So, I stopped following the perfect Instagram models. I took a break from all this hassle that really did not have to exist. Now, I don't just work out to have the same body as a professional model. Now, I do it because I want to do it for me and myself only. So, how can we flip the switch for many of the other teens out there dealing with similar issues? Don't be afraid to take a step back from social media. Even if all your friends are on social media 24/7, doesn't mean you have to join in. Unfollow the people who you feel lower your self-esteem, or just delete the Instagram app from your phone for a week. Realize that creating a polished or perfected image of yourself isn't going to make you a happier person. Don't be afraid to take action for your own self-esteem. Teman-teman, tadi video itu menjelaskan kepada kita ya, itu dunia kita zaman sekarang ya, anak muda, orang tua pun bahkan tidak gaptek-gaptek amat begitu ya, mereka juga bisa posting lagi ngapain gitu ya. Nah, hidup kita di zaman ini tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media ya. Kita tentu perlu sosial media ya, misalnya Twitter, Instagram atau apapun untuk membuat hidup kita lebih lebih bisa diakses orang atau kita juga bisa mengakses sesuatu. Nah, tetapi teman-teman tanpa sadar ya, sosial media atau nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini itu mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita. Nah, salah satu problem yang muncul gitu ya di dalam zaman ini khususnya buat anak muda gitu ya. Ada satu satu fase di mana kita itu merasa bahwa saya ini nggak cukup baik gitu ya. Nilai diri saya itu ditentukan oleh orang-orang di sekitar saya atau apa yang mungkin orang pikir kita itu siapa gitu
gitu ya. Nah teman-teman, menarik sekali ketika saya coba persiapkan bagian ini ya. Ternyata orang-orang yang merasa diri tidak cukup baik, yang merasa kayaknya, aduh aku kok nggak seperti si A gitu ya. Teman pernah nggak ada yang merasa seperti ini nih ya? Am I not pretty enough? Gitu ya. Aku nggak cukup cantik gitu ya. Apakah aku nggak cukup pintar, nggak cukup bertalenta, nggak cukup kuat, nggak cukup fun, nggak cukup happy, dan saya akhirnya nggak cukup baik gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita merasa diri kita nggak cukup baik ya, nah saya percaya kita pasti pernah punya perasaan ya. Ada yang nggak pernah merasa seperti ini? Ada? Merasa, aduh saya ini paling perfect gitu ya, saya ini manusia yang paling cantik sedunia, paling pintar, paling ganteng, paling kuat. Saya percaya kita pernah punya perasaan seperti itu ya, apalagi waktu kita mulai masuk usia remaja ya. Remaja adalah masa di mana kita mencari identitas diri kita. Untuk apa sih kita ada di dunia ini gitu ya? Kita apa signifikansinya di sekitar kita? Nah, teman-teman, menarik sekali ketika orang-orang yang menganggap dirinya itu nggak sempurna, ya, dia bisa masuk ke dalam satu kondisi yang dia katakan itu atelofobia, ya. Nah, saya juga baru dapat tuh ya istilah itu ya, walaupun belajar banyak tentang fobia, ternyata baru muncul, saya tahu ada yang namanya atelofobia, ya. Apa sih gitu ya? Saya bacakan ya. Jadi dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yaitu ensiklopedianya orang psikiater atau psikolog ya, dikatakan atelofobia adalah gangguan kecemasan yang termasuk fobia spesifik. Teman-teman, setiap kita pasti punya pengalaman ketakutan ya. Nah, tapi apa yang membedakan ketakutan yang wajar dengan kalau kita sampai atelofobia ya, atelofobia. Ya, jadi jenis fobia ini didasari pada ketakutan berlebih terhadap kegagalan atau segala sesuatu yang menyangkut ketidaksempurnaan. Jadi ada perasaan takut dan kecemasan yang timbul memenuhi batas wajar, tidak beralasan dan sangat irasional. Ambil contoh teman-teman, setiap kita tadi saya katakan punya ketakutan, ya. Saya punya pengalaman, punya ketakutan apa ya? Waktu saya diundang sama penginjil Ivan ya, pembicara ya, aduh saya nggak pernah pakai Zoom loh, saya cuma dampingi murid saya Zoom, saya nggak pernah jadi pembicara langsung. Yang muncul dong ketakutan-ketakutan gitu ya. Nah saya bilang, aduh gimana kalau nanti tiba-tiba internetnya mati, terus gimana kalau videonya gini gitu ya. Nah teman-teman, itu ketakutan yang real ya, ketakutan yang wajar. Tapi bagaimana ketika itu menjadi kecenderungan atau jatuh ke dalam atelofobia? Ya, misalnya, kalau saya orang yang punya kecenderungan atelofobia, saya bilang sama Ivan, aduh Ivan, penginjil Ivan nggak usah deh, orang lain aja ya. Saya nggak mau nanti kalau salah, kalau ada apa-apa saya malu gitu ya. Pokoknya aduh nanti kelihatan banget saya itu gaptek segala macam. Nah teman-teman, muncul mungkin itu contoh yang sederhana ya. Saya belum ketemu orang yang sampai benar-benar tuh sampai benar-benar kayak kecemasannya sampai dia itu akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah teman-teman, menarik sekali kalau kita lihat ya apa sih atelofobia gitu ya. Saya kasih sedikit ya kata dasarnya dulu ya. Jadi atelofobia itu terdiri dari dua kata Yunani. Yang satu adalah awalan atelo atau atelos, berarti tidak sempurna. Dan fobia yaitu ketakutan. Jadi kata ini mengandung pengertian bahwa takut menjadi tidak sempurna. Nah sekarang kalau saya tanya teman-teman ya, ada nggak di sini yang pernah punya pengalaman ketakutan berbuat salah atau melakukan kesalahan, misalnya ya tadi ada contoh tuh presentasi itu. Pernah nggak ada yang punya pengalaman ketakutan sampai akhirnya udah siapin presentasi, terus tiba-tiba nggak jadi mau presentasi. Nah, tapi teman-teman mungkin ada loh orang-orang yang udah siapin ya semua presentasi gitu ya, udah bagus-bagus, udah dia videonya segala macam. Tapi karena dia punya ketakutan untuk dia tidak perform perfect gitu ya, akhirnya dia nggak mau presentasi. Ya dia pilih, aduh nggak jadi deh saya ya presentasi, saya mending udah deh kasih handout-nya kamu yang
baca sendiri gitu, misalnya ya ada orang seperti itu. Nah, tapi teman-teman ternyata ada orang-orang yang dikatakan mengalami atelofobia. Ya, saya dalam beberapa kasus belum ketemu sih ya orang-orang yang sampai ekstrim seperti ini. Tapi setidaknya kita boleh tahu ya seperti apa sih kalau orang sampai mengalami atelofobia ya. Mungkin saya kasih sedikit aja apa sih gejalanya gitu ya. Ada gejalanya di situ saya kutip 3 ya. Serangan panik ya disertai dengan keringat dingin ya. Kita kalau panik gitu ya, ada orang-orang tertentu yang bisa keringat dingin gitu ya, tegang gitu ya. Tapi mungkin bukan atelofobia. Ya, ada macam-macam fobia yang memang gejalanya mirip gitu ya. Nah, mungkin peningkatan detak jantung ya atau mual, nafas pendek, rasa sesak nafas. Nah, di sini saya percaya nggak ada ya, atau ada yang lagi ngalamin keringat dingin? Nggak ada. Detak jantungnya kenceng gitu ya, kecuali jatuh cinta ya beda ya. Tapi kalau misalnya tegang gitu ya, atau mual sesak nafas. Nah teman-teman, gejala fobia itu memang macam-macam ya, bisa terjadi buat orang-orang yang mungkin juga punya ketakutan di area tertentu. Nah, tapi kita nggak mau bicara banyak soal atelofobia itu ya. Itu menjadi satu gambaran tentang kondisi yang mungkin bisa terjadi di sekitar kita. Ya, mungkin kita belum, atau mungkin kita nggak sampai se-ekstrem gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ketemu tuh orang-orang yang masuk ke kategori itu. Nah, sekarang kenapa sih orang-orang bisa akhirnya merasa diri itu nggak cukup baik? Ya. Kenapa sih kita mungkin juga merasa, aduh aku nggak cukup pintar ya, aku nggak cukup cantik. Kira-kira kenapa sih orang bisa berpikir seperti itu? Ya, di sini saya bagikan 3 hal ya. Yang pertama, kenapa sih orang merasa nggak cukup baik? Ya, pertama, kenapa sih kita suka merasa diri nggak cukup baik? Ya, di sini ada poin pertama dikatakan pengalaman traumatis di masa lalu. Teman-teman, pembentukan hidup kita ya dari kecil sampai kita usia segini, kita pasti pernah punya pengalaman baik dan pengalaman buruk ya. Pengalaman yang menyenangkan dan juga pengalaman yang mungkin membuat kita trauma. Saya ambil contoh begini. Kenapa sih pengalaman trauma itu bisa akhirnya membuat kita merasa diri tidak cukup baik? Saya kasih contoh pengalaman murid saya. Ya, saya mengajar anak TK gitu ya, kelas TKB. Nah, 2 hari lalu itu maminya kirim saya video gitu ya. Dia bilang, "Miss, anak saya lagi nangis-nangis." Kenapa, Bu? Iya, dia belum hafal ya huruf sama angka gitu ya. Wah, dia kasih lihat videonya, ya saya terenyuh gitu ya. Saya bilang, aduh, nih anak sampai sembuhkan gitu ya. Saya bilang sama maminya, Bu, anak ini memang punya kesulitan belajar ya, dia anak yang Early syndrome, disleksia gitu, jadi kesulitan sekali untuk menghafal angka dan huruf. Terus saya kasih tahu mamanya cara saya ngajar ya. Saya bilang anak ini bukan sama sekali tidak bisa, dia bisa tapi dia harus ditolong dengan cara dia belajar gitu ya. Saya bilang misalnya kalau belajar angka 1, saya kasih analogi, garis lurus ke bawah, angka 2 kayak bebek gitu ya, dan seterusnya. Nah, waktu anak itu dicoba seperti itu sama mamanya, dia bisa, walaupun kadang-kadang lupa gitu ya. Nah, tapi saya katakan kepada orang tuanya, Bu, kalau kita ya memaksakan sesuatu kepada anak ya, cara belajar, cara berpikir sesuai kita, anak itu akan punya trauma belajar. Ya. Apa hubungannya dengan poin pertama yang saya sebutkan? Nah, teman-teman, mungkin kita juga lahir dan dibesarkan dari orang tua yang nuntut banyak ya. Saya kira latar budaya orang tua Chinese ya, culture sangat berbeda dengan anak barat ya. Anak-anak yang Western itu rasanya kok lebih confident gitu ya, lebih rasa oh saya mampu loh, saya bisa melakukan sesuatu dibanding mungkin kita ya, mungkin saya atau ya saya nggak tahu ya, di sini ada yang sudah juga berkeluarga dan punya anak, mungkin kita dibesarkan dengan tuntutan
ya, tuntutan orang tua, terus belum lagi dibandingkan, kamu kok nggak kayak cici kamu ya, kamu kok nggak kayak koko kamu kok nggak kayak anak ii kamu, anak susu kamu. Ya, kita merasa kita sendiri dia nggak menghargai kita, nggak membuat kita merasa, saya oke loh, aku cukup baik gitu ya. Belum lagi kalau misalnya keluarga yang orang tua yang bertengkar ya. Berapa hari lalu saya dengar ada satu orang gitu ya share sama saya bagaimana pengalaman dia waktu kecil itu selalu jadi kambing hitam waktu orang tuanya berkelahi ya. Sampai dia merasa diri dia itu buruk banget ya. Dia merasa aku tuh bener-bener nggak dihargai. Nah teman-teman, pengalaman trauma ya yang mungkin kita alami ya, saya nggak tahu teman-teman gimana, tapi itu bisa akhirnya menganggap atau membentuk nilai diri kita atau anggapan bahwa diri kita itu nggak cukup baik. Ya, poin yang kedua teman-teman, kenapa sih orang banyak berpikir nggak cukup baik ya, membandingkan diri dengan orang lain. Teman-teman ini jujur ya, kita itu manusia yang suka sekali membandingkan diri. Ya, saya percaya setiap kita punya pengalaman ini ya. Misalnya, kalau kita lihat teman kita kok lebih cantik ya, misalnya kalau cewek gitu ya, kira-kira dia pakai kos apa ya gitu ya. Kita mulai nanya-nanya, lu pakai kosmetik apa sih gitu ya, biar kita bisa tampil glowing gitu ya. Atau misalnya yang cowok-cowok, kok body lu bisa six pack banget ya gitu ya. Kira-kira apa sih rahasianya gitu ya. Tanpa sadar kita ingin jadi seperti dia ya. Kita apalagi yang orang-orang zaman sekarang itu kan sangat apa ya? Ya jujur lah kita sangat ngefans tuh ya sama K-pop gitu ya. Sama Korean World gitu ya. Kayaknya kalau kita bisa tampil glowing, bisa apa ya namanya oke banget lah physically gitu ya, kita rasa kita lebih oke. Ya. Nah tanpa sadar waktu kita membandingkan diri dengan orang lain teman-teman, di situ kita menilai diri kita sangat apa ya rendah ya. Karena apa? Kita tidak melihat bahwa diri kita itu adalah seorang yang memang unik gitu ya. Kita mungkin nggak seperti mereka, tapi kita itu adalah kita gitu ya. Kita bisa nggak jadi misalnya kalau kita kagumi siapa sih misalnya ya, kita lihat penggigit Ivan, kok tinggi banget ya, saya nih aduh kontet gitu ya, saya pengen lu jadi tinggi gitu kayak penginjil Ivan gitu ya. Misalnya kita tanya, penginjil Ivan, gimana sih caranya kamu bisa tinggi gitu ya misalnya. Oh, kamu mau cari tahu rahasianya? Ya kamu ini aja setiap tidur kamu tarik gitu ya, kayak karet gelang kali ya. Nah, itu kan berarti kita merasa aku nggak oke loh, kalau pendek itu aku nggak oke. Ya, kalau yang tinggi itu yang bagus gitu ya, bisa jadi peragawan, bisa jadi pilot gitu misalnya ya. Jadi kita tanpa sadar menganggap diri kita itu nggak oke, ya, nggak sebanding dengan orang lain. Banyak lah teman-teman pasti punya pengalaman contoh-contohnya ya. Bagaimana kita membandingkan diri dengan orang lain, akhirnya sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain juga gitu ya. Kita malah melihat diri kita begitu kecil, kita akhirnya nggak melihat diri kita sebagai seseorang yang berharga. Nah, yang ketiga, sebenarnya apa yang menjadi akar masalahnya? Ya, kenapa sih saya berasa saya cukup baik? Ya, selain mungkin tadi saya katakan kita punya pengalaman buruk, ya, pengalaman trauma di mana kita dianggap kamu bukan siapa-siapa, kamu itu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa apa-apa. Ya, itu membuat kita semakin ciut, ya, semakin kecil. Atau waktu kita membandingkan diri dengan orang lain, kita juga merasa aku bukan siapa-siapa. Nah, tapi yang ketiga ya, apa sih yang menjadi akar masalahnya sebenarnya? Velofobia itu disandingkan dengan perfeksionis, ya. Nah, teman-teman, orang yang velofobia itu kan berarti dia sangat takut untuk menjadi tidak sempurna, ya. Sementara orang perfeksionis adalah orang-orang yang menuntut kesempurnaan. Kira-kira apa sih? Ya, ternyata ada bedanya ya, teman-teman. Kalau orang-orang yang punya kecenderungan velofobia, takut tidak sempurna itu menjadikan kesempurnaan itu tujuan.
ya, yang tidak realistis, yang nggak masuk akal, ya. Nah, sementara orang-orang yang perfeksionis itu dia ingin mencapai sesuatu yang sempurna, yang the best, ya, itu dengan bekerja lebih baik, ya. Nah, kalau orang-orang yang atelofobia, dia juga akhirnya nggak melakukan apapun. Ya, tadi misalnya saya bilang, dia kan mau sempurna tuh ya, presentasi segala macam. Tapi karena dia takut untuk melakukan kesalahan, dia takut untuk apa, tidak melakukan yang sempurna, akhirnya dia nggak melakukan apa-apa. Ya, dia lebih pilih, udah aku nggak mau, karena aku nggak mau salah. Nah, tapi orang-orang perfeksionisme adalah orang-orang yang berusaha untuk perform the best, gitu ya. Mungkin kalaupun dia salah, dia punya guilty, gitu ya. Dia punya rasa, aduh, kenapa sih aku kok salah? Padahal aku udah prepare banget. Nah, itu yang membedakan keduanya, ya. Orang yang atelofobia, dia menuntut kesempurnaan, menetapkan standar, tapi dia nggak melakukan apa yang dia tuju. Ya, berbeda dengan orang perfeksionis. Ya. Itu selingan aja ya, supaya kita juga bisa lihat kita ada di area mana. Nah, teman-teman, yang ketiga, ya, yang menjadi akar masalah dari bagaimana kita melihat diri kita adalah sebenarnya tentang harga diri kita, ya, self worth. Bagaimana kita menilai diri kita, seberapa sih berharganya kita, ya. Ini menjadi akar masalah dari setiap penilaian atau anggapan bahwa diri kita itu nggak cukup baik, ya. Harga diri yang rendah. Teman-teman, kita jujur ya, pasti pernah ngalamin itu. Ya, saya juga pernah melewati masa remaja seperti kalian ya, masa pemuda, di mana perasaan atau menilai diri itu sangat buruk ya. Saya ingat banget dulu zaman saya mungkin SMA kali ya, atau apa ya. Saya tuh nggak suka loh teman-teman jari saya ya. Kalau teman-teman perhatikan jari saya itu panjang-panjang ya, kayak gaya jari cowok ya. Satu kali saya pernah bercanda sama teman saya, nggak sengaja tuh saya neplok dia gitu ya. Terus dia bilang, aduh, nggak kira-kira ya, itu tangan lu kayak cowok gitu. Aduh, saya rasa minder banget ya. Saya takut sekali untuk kasih lihat jari tangan saya, teman-teman. Ya, ini saya contoh yang si Chelsea lah ya, yang saya alami. Saya takut sekali untuk kasih lihat jari saya. Ya. Nah, tapi itu menjadi berubah waktu saya kuliah. Apa teman-teman? Waktu itu teman saya, kuku lu bagus ya, panjang-panjang ya. Itu kalau dipanjangin bagus loh pakai kutek. Nah, di situ saya rasa, oh iya ya, ternyata jari yang dulu saya pikir itu jelek, ternyata enggak juga gitu ya. Nah, sekarang saya udah berani tuh ya kasih lihat jari saya, kalaupun misalnya mau dicoba ya, kira-kira tapaknya sekencang apa ya, siapa yang mau tes boleh ya, just kidding ya. Nah, tapi balik lagi teman-teman, akar masalah kenapa sih kita nggak merasa diri cukup baik ya? Karena kita menilai diri kita sangat minim ya teman-teman. Menarik sekali kenapa kalau kita seringkali kok lihatnya yang kurang ya. Nah, saya kasih contoh tuh lanjutan cerita tadi sama murid saya ya. Saya kemarin waktu lagi chat malam-malam sama orang tua murid, saya bilang gini, Bu, anaknya kan udah bisa tuh, saya udah kasih tahu ya cara ngajarnya gimana dan dia sudah bisa walaupun ada yang lupa. Saya bilang, tolong peluk dia, ya, peluk dia dan katakan pujian bahwa kamu itu bisa, kamu sudah melakukan beberapa huruf atau angka yang kamu bisa tuliskan dengan baik. Ya, jangan koreksi atau komentari yang dia nggak bisa. Ya, karena dia akan seperti yang tadi saya katakan trauma, atau yang dilanjutkan adalah dia akan merasa diri dia itu rendah. Dia nggak akan merasa bisa apa-apa dan dia akan stuck. Ya, nah saya bilang juga sama orang tua itu, Bu, kalau anak ibu lagi moodnya nggak bagus, saya suruh, ayo kita belajar ya, kita nulis. Dia jawab ya, namanya anak TK, bosen, aku nggak bisa gitu. Saya selalu bilang, kamu bisa, ayo kita coba ya. Dan dia mulai coba, ayo tulis angka 8 kayak gimana ya? Gimana ya? Aku lupa. Oh, nggak apa-apa, lupa. Ayo, kamu bisa ingat nggak kacamata? Nah, dia baru ingat ya. Nah, teman-teman,
Kalau kita hanya mengkritisi diri kita yang kurang, ya, saya percaya kita nggak pernah melihat apa yang lebih dari kita. Ya, saya bilang juga sama orang tua itu, Bu, kalau ibu atau papinya gitu ya hanya melihat anak dari yang dia nggak bisa, ya, dia akan menilai diri dia itu dia nggak mampu. Nah, menarik sekali teman-teman, pokoknya itu murid saya juga ya, dia dulu juga punya pengalaman yang sama dengan dedeknya. Ya. Nah, menarik sekali dalam cerita itu mamanya bilang gini, si Koko itu kasih encourage buat dedeknya. Dek, gak apa-apa dek, salah, gak apa-apa. Kamu pasti bisa. Dulu Koko juga kayak gitu, nangis-nangis gitu ya. Terus saya bilang, Bu, itu hal yang baik loh. Anak itu bisa belajar, akhirnya dulu dia juga merasa saya itu nggak bisa. Ya, bayangkan teman-teman kalau seorang anak sejak kecil dia udah merasa saya nggak bisa, saya pokoknya bodoh, saya nggak bisa apa-apa gitu ya. Pasti itu akan membawa trauma dan membawa terus nilai diri yang buruk. Nah, teman-teman, hari ini kita mau lihat ya, kalau orang yang akhirnya punya menilai diri rendah ya, self worth-nya minim, kira-kira akan seperti apa sih?
menyedihkan ya kalau kita mengekspos diri seolah-olah kita adalah orang-orang yang dikenal, orang-orang yang kuat, orang-orang yang dicintai ya atau yang eksis di dunia sosial. Tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang kesepian. Ya, orang-orang yang apa ya istilahnya bermimpi seolah-olah dia itu dicintai, dia itu punya banyak teman gitu ya. Padahal dia itu bukan siapa-siapa. Ya, waktu saya lihat video ini rasanya ngenes banget ya. Dia expose di apa Instagramnya, oh saya lagi pesta, padahal dia nggak ada siapa-siapa. Teman-teman, saya harap kita membangun diri kita secara virtual dan tidak genuine, ya, tidak the real I, gitu ya, tidak sesungguhnya siapa kita. Nah, lalu bagaimana kita sekarang membangun nilai diri kita? Ini yang penting, ya teman. Kalau dunia tadi membangun diri atau memberikan nilai ya, kita itu kalau pakai outfit yang bagus, kalau kita pintar, bisa segala macam, berhasil dan bla 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 bla. Tapi hari ini kita mau sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, kita baca ayat ini ya, Efesus 2 ayat 10, ya saya bacakan buat teman-teman, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, di tengah dunia yang memberikan nilai tentang siapa diri teman-teman dan diri saya, ya, mari kita sebagai anak Tuhan kembali kepada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya tentang siapa diri kita. Nah, di dalam Efesus 2 ini memang dijelaskan ya dalam 10 ayat yang dipaparkan ini ya. Saya review cepat ya. Di dalam Efesus 2 ini digambarkan tentang kondisi manusia ya. Kita secara natur ya, waktu kita jatuh ke dalam dosa melalui Adam, kita semua keturunannya adalah jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya, membawa sinful nature, natur keberdosaan. Ya, Efesus 2 ini menjelaskan bahwa kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu secara alami dikatakan mati di dalam dosa dan pelanggaran. Kita juga diperbudak oleh dosa dan ada di bawah hukuman atau murka Tuhan. Nah, kalau di dalam kondisi natur berdosa ini, teman-teman, mungkin nggak kita menuntut sebuah kesempurnaan? Saya kira tidak akan pernah mungkin. Karena kita dilahirkan dalam kondisi yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, lakukan, itu tidak pernah sempurna. Ya. Jadi kalau kita sampai menuntut sebuah kesempurnaan ya dalam tanda petik yang irasional gitu ya, rasanya kita hanya frustrasi ya. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ya, yang bisa untuk sempurna tapi kita tidak dilahirkan dengan kondisi yang sempurna. Nah, kalau begitu apa yang kita bisa kerjakan? Ya, di dalam hidup kita ternyata ada tindakan Tuhan yang dikatakan di dalam Efesus ini. Dikatakan bahwa dalam kita bahwa Tuhan itu menghidupkan, membangkitkan dan mendudukan posisi kita sebagai anak-anaknya dan Dia menyelamatkan. Nah, kalimat itu saya suka sekali itu ya. Our best is never good enough to reach God's standard. Kita hidup itu bukan untuk memenuhi standar dunia. Ya, tentang bagaimana kita berharga, bagaimana kita harus membangun diri kita supaya jadi orang yang dianggap bernilai. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup menurut standarnya Tuhan. Nah, tapi menurut standar Tuhan tentu kita nggak bisa, karena dikatakan kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, tapi bersyukur teman-teman, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dihidupkan kembali dan menerima anugerah Tuhan. Kenapa sih Tuhan mau melakukan itu buat kita? Nah, teman-teman, kita tentu tahu bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Ya, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mati dalam dosa dan dibangkitkan untuk hidup menurut Tuhan. Lalu apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, dikatakan bahwa kita itu adalah karya Tuhan.
Ya, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita mengerjakan sesuatu di dalam hidup ini. Nah, teman-teman, saya suka sekali kalimat God's masterpiece. Ya, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah karya Allah yang agung. Teman-teman dan saya adalah karya Tuhan yang agung. Ya. Jadi waktu teman-teman merasa, kok saya nggak berharga ya? Teman-teman salah. Ya. Teman-teman adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita diciptakan sebagai karya agungnya Tuhan. Tuhan juga memperlengkapi kita dengan skill yang unggul yang harus terus mengalami perkembangan. Dan kita juga dikatakan Alkitab bahwa kita adalah ciptaan yang paling mulia di antara semua ciptaan. Teman-teman, dengan itulah kita harus menilai siapa diri kita. Nah, tapi tugas kita nggak berhenti gitu ya. Ya sudah, saya udah tahu nih ya, saya ini bernilai, itu saya nggak ngapa-ngapain. Nggak begitu, teman-teman. Nah, tetapi sepanjang hidup kita, ya ketika kita sudah tahu bahwa saya adalah orang yang berharga, bukan karena saya memiliki sesuatu, tapi karena saya sudah mendapat sesuatu dari Tuhan, nah kita punya panggilan untuk mengerjakan hidup kita. Ya, waktu kita mulai muda, ya tadi siapa tuh tadi yang sharing Michael ya kalau nggak salah, dia bilang, oh ya saya kok lihat teman saya bisa ini. Itu jadikan itu sebagai sesuatu yang positif. Ya untuk kita terus menggali apa sih sebenarnya potensi yang Tuhan berikan pada kita. Ya, teman-teman, sebagai kalimat penutup ya saya kutip ini kalimat yang baik sekali ya dari seorang teolog. Dia berdoa begini, teman-teman. Dia berdoa begini. Reinhard Niebuhr itu ya teolog Amerika. Ya, dalam doanya dia mengatakan, God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, berikanlah aku kebesaran hati ya untuk menerima segala sesuatu yang aku nggak bisa ubah. Ya, keberanian untuk mengubah sesuatu yang aku bisa, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Teman-teman, apa sih yang kita nggak bisa ubah dalam diri kita? Kita nggak bisa ubah, kita mau lahir dari orang tua mana, betul? Kita nggak bisa ngubah, oh ya saya mau ini nih, badannya lebih tinggi, apa ya, walaupun mungkin banyak cara ya. Tapi teman-teman, secara genetik, orang tua kita tinggi, ya kita juga akan seperti orang tua kita. Ya, kecuali mungkin kalau kita anak adopsi ya. Nah, tapi mau menjelaskan kepada kita apa sih? Segala sesuatu yang tidak bisa kita ubah, ya. Mari kita belajar terima. Ya, kenapa Tuhan kok nggak kasih saya kurus? Ya beda ya kalau misalnya kamu nggak kurus karena kamu makan bakmi 5 mangkok sehari gitu ya, nggak bisa jadi kurus, ya itu beda ya. Tapi kalau secara fisik kamu oke, makan tidak berlebihan dan ya oke lah, wajar gitu ya. Kita nggak perlu kok merasa kecil hati. Kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya kita punya pengalaman buruk, ya mari kita minta Tuhan belajar. Saya nggak bisa mengubah keadaan, tapi saya bisa merubah respon saya terhadap keadaan itu. Dan kalau kita ada sesuatu yang kita harus ubah, kita harus punya keberanian untuk mengubahnya. Ya, kalau orang-orang atelofobia, mereka tidak mau melakukan apapun karena mereka takut tidak sempurna. Tapi Kristus sudah menebus kita dan kita harus semakin sempurna menyerupai Kristus, dan itu butuh proses, nggak ada instan. Ya, jadi mari kita sama-sama melihat diri kita dari kacamata Tuhan. Mari kita sama-sama terus mencari dan menggumuli apa yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Keunikan diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita yang harus diperbaiki, mari kita perbaiki. Dan mari kita minta bijaksana Tuhan untuk bisa membedakan keduanya. Sehingga standar kita bukan terlalu tinggi melampaui apa yang tidak kita bisa capai. Ya, karena saya percaya bahwa Tuhan menetapkan kita satu persatu dengan unik. Ya, saya tidak mungkin menjadi seperti Josephine tidak mungkin menjadi seperti saya dan seterusnya. Kita hanya harus menjadi diri kita sendiri seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
Karena di dalam kesempatan ini kami boleh diingatkan kembali tentang siapa diri kami. Kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami terus bergumul dengan kelemahan diri kami, bahkan kami mungkin bergumul dengan rasa atau harga diri kami yang rendah. Kami mungkin mengalami banyak pengalaman buruk yang membuat kami tidak bisa melihat diri kami sebagai pribadi yang berharga. Tuhan ajar kami untuk mengampuni orang-orang yang mungkin sudah merusak secara tidak disadari, membuat kami tidak menghargai diri kami. Tolong kami mengampuni mereka dan tolong kami melihat diri kami dari kacamata Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kami sebuah proses untuk kami jalani. Tolong kami Tuhan untuk belajar menerima diri kami, belajar juga terus menggumulkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Biarlah melalui komunitas dari youth community ini Tuhan, Engkau juga menghadirkan saudara-saudari seiman untuk bersama-sama membentuk kami menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, dan biarlah meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.